ba'dana walhamdulillirabbina wassalatu wassalam li nabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridhoka matlubuna dunyana wa uhrana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi azma'in. Amma ba'du. Dengan nama Allah kami memulai. Segala puji bagi Allah Tuhan kami. Damai dan sejahtera semoga tetap tercurah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana, Engkaulah tujuan kami, ridhomu yang kami tuju, dunia dan akhirat kami. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, menebar kebaikan dalam kehidupan adalah suatu kepastian. Itu harus kita lakukan. Menebar kebahagiaan bagi orang dan bagi sesama muslim itu merupakan kewajiban bagi kita. Untuk memotivasi kita agar kita bisa berbuat baik terhadap sesama, ada 6 hal yang termaksud di dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah akan selalu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Yang kedua, orang yang berbuat baik sudah tentu dibalas dengan kebaikan pula. Yang ketiga, Allah akan membalas kebaikan yang kamu lakukan meski sekecil apapun. Yang keempat, Allah akan melimpahkan rahmat dan kebahagiaan bagi orang-orang yang berbuat baik. Yang kelima, kebaikan yang kamu perbuat akan kembali kepada dirimu sendiri. Dan yang keenam, Allah menjamin akan melipat gandakan pahala atau balasan bagi orang yang berbuat baik. Kita akan kupas satu persatu yang termaksud di Al-Quran. Yang pertama adalah Allah akan selalu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Seperti termaksud di dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi'aidikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Saudara yang dirahmati oleh Allah. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Yang termaksud dalam surat Al-Baqarah tadi. Karena itu bisa menjadi acuan bagi kita untuk terus menebarkan kebaikan. Kebaikan tidak hanya dalam beribadah, tapi kebaikan juga harus dilakukan dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, orang yang berbuat baik sudah tentu dibalas dengan kebaikan pula. Seperti termaksud dalam surat Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maksudnya di sini adalah tidak ada balasan yang datang dari Allah apabila kita melakukan kebaikan, kecuali kebaikan itu akan datang kembali kepada kita. Kebaikan itu akan kembali kepada kita. Yang ketiga, Allah akan membalas kebaikan yang kamu lakukan meski sekecil apapun. Seperti yang termaksud dalam surat Al-Zalzalah ayat 7. فَمَنْ يَعْمَلْ misqala zarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarah pun, niscaya dia akan melihatnya. Sekali lagi saudara, berbuat kebaikan adalah penting. Baik sekecil apapun, misalnya apabila kita akan menyingkirkan ranting yang ada di jalanan, sekecil apapun dan semudah itu akan diberi pula balasannya oleh Allah. Yang keempat, Allah akan melimpahkan rahmat dan kebahagiaan bagi orang-orang yang berbuat baik. Seperti ada di dalam surat Al-A'raf ayat 56. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
wad'uhu khaufan wala wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini. Sesudah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima. Dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Apakah kita tidak ingin mendapatkan rahmat Allah dalam menebar kebaikan ini? Karena apabila rahmat Allah kembali kepada kita, itu kita membuat kita menjadi lebih tenang dalam menghadapi kehidupan ini. Yang kelima, seperti termaksud dalam surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum fi anfusikum. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Saudara yang dirahmati oleh Allah. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Lakukanlah mulai dari sekarang kebaikan-kebaikan itu. Niscaya apabila tidak dibalas oleh Allah pada saat sekarang, insya Allah akan dibalas pada berikutnya. Kita tidak pernah tahu apakah kebaikan itu akan kembali pada kita pada saat ini ataupun kembali kepada anak cucu kita. Teruslah berbuat baik. Dan yang terakhir, yang keenam, Allah menjamin akan melipat gandakan pahala dan balasan bagi orang yang berbuat kebaikan. Perumpamaan seperti yang ada di surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan nafkah yang diberikan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Sekali lagi, sebagai insan, sebagai manusia, wajib bagi kita menebarkan kebaikan. Wajib bagi kita menebarkan kebaikan agar menjadi bekal bagi kita di akhirat nanti. Kalaupun tidak dibayar di dunia ini, insya Allah akan dibayar di akhirat. Kalaupun tidak dibayar pada saat ini, insya Allah akan dibayar kepada anak cucu kita. Semua itu akan kembali kepada kita. Semua itu akan kembali kepada kita, kepada anak cucu kita. Sebagai bekal kita di akhirat nanti. Sahabat yang dirahmati Allah oleh Allah. Berbuat baik kepada seseorang itu hukumnya wajib. Terlebih kepada sesama muslim. Haruslah berbuat dan menyebarkan kebaikan. Karena ketika kita berbuat baik kepada seseorang, maka kebaikan itu akan berbalik kepada diri kita sendiri. Fokuslah untuk berpikir baik, berkata baik, dan berhati baik. Kebenaran datangnya dari Allah. Manusia tempatnya alpa dan lupa. Mohon maaf atas segala kata. Akhirul kalam, saya mohon diri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.